42. Seorang muslim termasuk jamaah, dan 3 sebab dihalalkannya darah seorang muslim. Sesungguhnya seorang muslim, meskipun hanya seorang diri, sudah termasuk dalam golongan jamaah kelompok kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Ahmad Nahrawi rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Ayat ini menunjukkan pentingnya persatuan dan keterikatan dalam satu kesatuan umat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal: 1. Orang yang telah menikah kemudian berzina. 2. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. 3. Orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari kaum muslimin." Hadis ini menjelaskan bahwa darah seorang muslim pada dasarnya diharamkan, tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam 3 keadaan berikut. 1. Seseorang yang telah menikah lalu melakukan zina, disebut sayyib. Yang dimaksud dengan sayyib adalah pria atau wanita yang telah dewasa, berakal, merdeka, dan pernah berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Jika orang tersebut melakukan zina, maka dalam hukum Islam, ia dikenai hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan di tempat umum agar menjadi pelajaran bagi orang lain, dan batunya tidak boleh terlalu besar maupun terlalu kecil. 2. Pembunuh yang membunuh tanpa hak. Seseorang yang membunuh jiwa orang lain secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ia dapat dijatuhi hukuman qisyas balasan setimpal, yakni dihukum mati sebagai bentuk keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaan hukuman ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. 3. Orang yang murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Ini adalah orang yang secara terang-terangan meninggalkan Islam dan memisahkan diri dari kaum muslimin, seperti mencela Allah, Nabi Muhammad, atau malaikat. Dalam syariat Islam, orang yang murtad dan tidak mau bertaubat setelah dinasihati dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati, sesuai dengan ketentuan fiqh dan keputusan pengadilan Islam yang sah. Semua hukum yang disebutkan di atas bukanlah hasil dari pemikiran manusia, melainkan merupakan ketentuan syari yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menerimanya dengan penuh keimanan dan ketaatan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.